Pemirsa masih menyaksikan Breaking News Berita Satu. Kita tadi membahas skenario-skenario yang memungkinkan bagaimana penumpang itu bisa kemudian muncul di atas permukaan air ketika seharusnya dia menggunakan seat belt. Nah, sekarang skenario seperti apa yang mungkin kita bayangkan terjadi ketika pilot tahu bahwa kondisi pesawat akan jatuh, tetapi tidak sempat memberikan distress message kepada menara terdekat? Kondisi seperti itu sangat jarang ya kita temui dalam kondisi macam apapun juga. Kalau seandainya cuaca buruk, paling yang kita perkirakan adalah bagaimana caranya keluar dari kondisi seperti ini. Apakah kita naik atau turun, itu sangat jarang terjadi. Naik atau turun biasanya kalau awan tersebut ketinggiannya atau tebalnya itu tinggi sekali. Susah dihitung untuk berapa tinggi ketinggian awan tersebut. Walaupun mungkinkah seluruh orang penumpang maupun awak dalam keadaan tidak sadar ketika jatuh karena sudah mengalami turbulensi di dalam awan cumulonimbus itu? Saya rasa semuanya aware atau sadar pada saat itu. Karena apa? Karena goncangan tersebut tidak akan membuat orang menjadi terlena atau tidur. Tidak akan mungkin orang menjadi tertidur. Yang ada juga semuanya pada berdoa semoga kondisi cuaca ini cepat dilalui dan semoga kami bisa selamat dalam kondisi cuaca buruk seperti ini. Pasti seperti itu. Nggak ada mungkin ada orang yang terlena atau tertidur. Boleh dikatakan tidak ada. Jadi semuanya dalam keadaan sadar. Ataukah skenario lainnya adalah pilot terlalu sibuk untuk mengendalikan pesawat bisa kembali ke posisi normal sehingga tidak sempat untuk memberikan pesan darurat itu? Seperti saya katakan tadi, kalau dalam keadaan yang ada istilahnya sesuatu yang direncanakan, ada istilahnya premeditated condition seperti itu, sehingga kita bisa planning konsultasi dengan co-pilot atau dengan pramugari bahwa nanti kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Itu ada istilahnya nekat. Nature of emergency. Emergency macam apa yang akan kita hadapi nanti. Lalu estimate time arrival. Jam berapa kita akan mendarat di tempat tujuan atau di alternate atau bahkan di laut sekalipun. Terus komunikasi kita terhadap pramugari lancar semuanya. Semua tahapan-tahapan itu kita persiapkan untuk menghadapi kondisi yang membahayakan. Karena kita sudah tahu ini akan membahayakan. Kalau memang seperti itu, kita sudah menyebutkan mayday tadi dengan cara kita keluar dari airways tersebut selama 1 menit untuk menghindari supaya apa? Airways tersebut kan digunakan oleh banyak orang, banyak pesawat. Baik yang satu arah dengan kita menuju ke satu destination maupun lawan arah dari luar, dari depan menuju ke belakang kita. Itu sudah ada. Jalur tersebut dilalui oleh banyak sekali pesawat. Dan kita harus menghindar dari jalur tersebut. Itu kita sudah persiapkan semuanya. Yang dikhawatirkan sekarang ini, betul apa kata Mbak tadi, bahwa pilot mungkin terlalu sibuk untuk menghadapi kondisi cuaca dan kondisi pesawat yang mungkin pada saat itu yang sangat vital atau sangat fatal. Sehingga lupa untuk mengatakan distress message tadi. Baik Pak Hanafi, kita tahan dulu sebentar di situ. Saya akan mencoba bergabung bersama Ridwan Jamaludin, Deputi BPPT. Selamat sore Pak Ridwan. Selamat sore. Ya, Pak Ridwan, informasi terakhir kita sudah menemukan serpihan yang diduga bagian dari QZ8501. Apa tindak lanjut dari upaya evakuasi selanjutnya, Pak Ridwan? Menurut saya ini dalam tanda petik kabar baik, sehingga kita bisa mendapat informasi yang lebih meyakinkan kira-kira lokasi reruntuhan pesawat di mana. Sehingga dengan begitu kita bisa mengarahkan proses. Halo Pak Ridwan. Pak Ridwan? Iya. Ya, tadi sempat terputus Pak Ridwan, mungkin bisa diulangi kembali apa saja upaya yang sudah dilakukan? Kita menggerakkan kapal Barunajaya 1. Saya kira dengan ditemukannya reruntuhan dan beberapa jenazah, itu lebih memudahkan kita untuk menuju titik lokasi di mana reruntuhan pesawat duduk di dasar laut. Itu yang akan kita menjadi fokus kita sekarang. Alat-alat seperti apa dan kemudian sumber daya manusia seperti berapa banyak yang akan diturunkan, apakah sudah diketahui Pak Ridwan?
Sudah kita menggerakkan 17 awak kapal dengan 15 tenaga teknis. Kita menggerakkan peralatan multi beam echo sounder, intinya set scan sonar untuk mendeteksi objek dengan sonar, dan kita juga membawa remotely operated vehicle ROV atau kira-kira robot bawah air gitu. Yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan survei nasional. Nah, kita berharap sonar akan mendeteksi keberadaan objek secara keseluruhan. ROV akan mampu membuat foto atau video bawah air yang bisa mengarahkan nanti kalau ada upaya-upaya yang lebih lanjut seperti penyelaman. Oke, Pak Ridwan, kondisi di lapangan sendiri seperti apa untuk kaitannya dengan cuaca dan juga gelombang laut di sana? Saya tidak punya informasi detail tentang itu. Oke, kira-kira nanti sudah diperkirakan kendala seperti apa yang akan dihadapi oleh tim yang akan melakukan evakuasi ketika mereka harus menarik ke atas baik itu mungkin jenazah maupun badan pesawat? Pertama tentunya kita harus menentukan lokasi di mana sebetulnya tubuh pesawat itu berada. Saat ini kan yang kita temukan terapung-apung adalah objek sudah bergerak dari sumbernya. Oke. Kita harus melakukan pemodelan kira-kira dari waktu pesawat jatuh hingga objek ditemukan sekian puluh jam, kira-kira berapa tuh? 2,5 hari lah ya, anggap saja kira-kira 60 jam misalnya. Dan kita harus bisa membuat model kira-kira 60 jam yang lalu objek ini berasal dari mana. Nah, kita bisa menduga kira-kira di situlah lokasi sumbernya. Oke, jadi kira-kira kapan akan segera... Maaf, tidak sampai 60 jam ya, 24, 12, ya kira-kira 60 jam, oke. Iya, Pak Ridwan, kira-kira kapan akan segera diterjunkan tim Bapak beserta dengan peralatan yang tadi Anda katakan, sonar dan juga robot? Kita berangkat malam ini, segera menuju lokasi. Bisa langsung dilakukan malam hari ini juga? Tidak, kita bergerak malam ini menuju lokasi. Tapi kita sekarang adalah tidak perlu juga kita buru-buru, karena bagaimanapun lebih baik kita menyiapkan segala sesuatunya, baik secara teknis maupun secara koordinasi dengan baik, supaya peralatan kita maksimal, juga koordinasi di lapangan juga mudah dengan para pelaku yang sudah berada di sana. Oke, kedalaman laut dari lokasi ditemukannya serpihan itu tidak terlalu dalam, yaitu sekitar 25 meter hingga 30 meter, tapi lagi-lagi saya harus bertanya bagaimana dengan kekuatan arus di sana, Pak Ridwan? Iya, arus pun sedang kita usahakan untuk membuat model yang baik. Tapi memang ada arus yang bergerak dengan kecepatan sedang, saya kira tidak terlalu cepat juga. Mudah-mudahan juga tidak menjadi hambatan yang terlalu besar. Oke, berapa total tim yang akan turun? Mungkin kalau hari ini atau saat ini sudah berangkat, besok akan mulai melakukan penyelaman berarti ya Pak Ridwan? Tidak harus penyelaman, kita harus mencari dulu objeknya dengan sensor-sensor yang kita bawa. Tidak juga efektif kalau kita langsung menurunkan penyelam, karena mencari objek di dasar laut dengan posisi yang kita belum tahu itu sangat sulit. Oke, selama 3 hari ini alat-alat tersebut belum dikerahkan ke lokasi pencarian ya Pak Ridwan? Ya, kita sedang mengumpulkan segala sumber daya, karena memang dari kondisi yang terjadi, kami memilih untuk bertindak cepat tapi tidak terburu-buru, karena bagaimanapun upaya yang lebih kita fokuskan adalah pencarian, bukan lagi penyelamatan, karena kita kalau sudah terjadi, kita lebih baik fokus memastikan kondisi sebenarnya, dan paling kalau kita berhasil menemukan kotak hitam sehingga kita bisa belajar dari situ. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan Jamaluddin, Deputi Kepala BPPT telah bergabung bersama Berita 1 News TV. Kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan tadi Pak Hanafi, kita terakhir membahas tentang bagaimana kemungkinan bahwa pilot kemungkinan tidak punya waktu atau mungkin terlalu panik menghadapi keadaan yang dia hadapi saat itu sehingga tidak sempat untuk memberikan distress message. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi kalau misalnya kita mau mencoba tarik mundur beberapa tahun yang lalu. Kejadian itu tepatnya tanggal 31 Mei tahun 2009 di mana Air France Alpha Foxtrot 447 terbang dari Rio de Janeiro sampai ke Charles de Gaulle, Prancis. Dia sudah terbang sekitar 3 jam lebih.
pada saat itu dengan ketinggian kalau nggak salah 36.000 kaki ya, terjadi thunderstorm atau masuk ke cumulonimbus ya, yang kemungkinan besar kondisinya sama persis yang dialami oleh AirAsia ini. Dan mereka tidak sempat juga memberikan pesan Mayday itu? Tidak sempat juga, seperti saya katakan tadi, bahwa kejadian seperti ini hampir boleh dikatakan tidak pernah terjadi, walaupun akhirnya pernah ya, pernah tahun 2009 tersebut yang dialami oleh Air France dan terakhir yang dialami oleh rekan kami ini, di mana kondisi tersebut tidak kita harapkan, unexpected condition seperti itu, sehingga tidak siap untuk kita mengatakan distress message Mayday tadi. Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah masuk ke dalam awan yang sangat-sangat aktif. Mungkin kalau kita mau jujur, di dalam radar tersebut warnanya sudah magenta dan keras sekali dia punya turbulensinya atau bantingannya. Tapi tetap harus tidak ada pilihan lain untuk melalui. Kalau memang seperti saya katakan tadi berupa tembok, there is no way out, harus diterjang. Mau tidak mau yang kita hadapi, yang kita lakukan adalah reduce speed tadi, masuk ke turbulent speed. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Bisa terjadi kemungkinannya adalah icing condition. Dengan kondisi yang normal saja, udara clear air seperti musim kemarau, dengan ketinggian 32.000 feet, temperatur di luar pesawat itu sudah mencapai sekitar minus 40 atau minus 41 derajat Celcius. Dingin sekali berarti. Bisa dibayangkan betapa dinginnya pada saat itu. Tapi karena kondisinya matahari terang, lalu tidak ada icing condition, sehingga pesawat itu berjalan smooth dan kita juga nyaman terbangnya. Tapi pada saat kita masuk ke turbulence seperti itu tadi, icing condition sudah pasti kita temui. Dan di pesawat kita kan ada alat yang namanya engine anti-ice atau ignition, di mana ignition tersebut memancarkan api terus-menerus supaya combustion chamber kita ataupun pembakaran di dalam ruang tadi terus berlanjut, terus membakar sehingga kondisi mesin hidup terus. Dan engine anti-ice tadi juga untuk menghindari di mana ada beberapa bagian yang bisa terjadi icing. Dengan menggunakan engine anti-ice tadi, sehingga icing yang terjadi itu bisa kita cairkan, kita panaskan sehingga menjadi meleleh alat tersebut. Nah, sekarang yang terjadi pada saat Air France tersebut, kemungkinan besar itu sudah pasti diselidiki dan sudah keluar statementnya bahwa terjadi hasil penyelidikan sudah terjadi bahwa kondisi tersebut icing, di mana icing tersebut mengganggu instrumen pesawat kita yang sangat fatal atau yang sangat vital. Contohnya airspeed indicator kita berubah, vertical speed sudah indicator tidak bisa kita lagi berubah. dipercaya semua indikator-indikator yang ada di. Bisa dibayangkan nggak pesawat kiri dan kanan mempunyai instrumen yang sama. Biasanya logikanya itu yang sebelah kiri indikatornya katakanlah speednya 460 knot, yang kanan 460 juga. Atau indikator speednya di speed indicator tersebut terlihat 260 knot, yang kanan juga 260 knot. Tapi apa yang terjadi pada saat kondisi icing seperti itu? Yang di kiri mungkin cuma 200 knot, yang di kanan 300 knot. Siapa yang mau kita percaya? Saya percaya dengan punya saya, atau saya harus percaya dengan punya co-pilot tadi? Di sini yang menjadi dilema atau trauma bagi pilot. Kondisi seperti itulah yang kita khawatirkan yang terjadi. Baik yang terjadi di Air France atau yang terjadi di AirAsia seperti itu. Baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.